bagaimanapun posisi tidur, yang terpenting dari semua tidur adalah kita harus punya mimpi. Benar. Menurut gue Seperti dalam hidup kita, nggak punya mimpi mah, aduh jangan nonton ini deh. Jangan nonton ini nih, harus yang benar-benar kami anjurkan yang punya mimpi. Ada nggak yang manusia nggak punya mimpi, Pak? Aduh, kalau nggak punya mimpi lu deaktifat akun YouTube lu sekarang. bisa langsung. Ini sakit banget kayak gue. Kenapa? Bisa ngapain? Menang mini soccer tadi. Ya Allah, tiba-tiba Dion tiba-tiba jadi pemenang tahu. Masa? Pialanya mana? Bulan puasa. Ya pertandingan persahabatan. Oh, Lawan siapa? Tahu SBA anak SBA mana gitu? enggak SB apa? SSB. SSB apaan? SSB. 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 SSB dul. SSB dul. SSB itu ada dua singkat. bola. Sepak bola. Ada SSB. SSB. Nggak ada A, makanya. Oh, bukan SBA. Ada dua singkatan. Apa ada? Soto seger satu lagi. Oh. Boyolali. Oh, Itu Soto SSB. Oh iya. Aku pernah dengar. Orang sebutnya. SSB. Enggak maksudnya apa ya? SSB adalah Sekolah bola anak-anak. dar. Jadi gue lawan bocah. Bocah sekarang jago-jago tau. Memang. Makin. Bener gak Piala Dunia bocah ya? Iya, bener. Jago tuh. Ada. Tapi maksimal sampai di 19 drop lagi. Mental. Mesti di coach sama Martunis tuh. Maksudnya buat bola, pengalaman mental bola gila. Iya. betul. Dia benar. Martunis abinya lagi ulang tahun nih. Abinya lagi ulang tahun nih. Abi. Ronaldo kan abinya dia. Kan Abi. Orang Arab kan Abi kan manggilnya. Iya, Abi. iya bagus. Bicara Ronaldo dulu ke Indonesia yang bawa extra jos. Gila. Iya. Jelas. Betul. Jelas. Iya. Tahun berapa sih? 2005 apa ya? Oh iya. Tsunami. Jangan lupakan Del Piero. Benar. Iya. Yang gosip-gosipnya dengan gaji yang sangat profesional alias sekali napas 1.000. Zaman dulu iya dihitung sampai Bener segitunya. Bukan. Soalnya Napas 1.000 kan sekali napas Del Piero. 1.000 gajinya iya. Del Piero. Iya. Dulu nggak tahu gue dibohong-bohongin sama abang gue gimana itu. bener, soalnya sama orang zaman dulu tuh di breakdown lagi. Oh gitu maksudnya angkanya berapa ya Angkanya, manusia napasnya berapa ya dalam sehari dihitung-hitung. Bukan, nilai misalnya 50.000 Ah. dibagi setahun, dibagi sebulan, sampai dibagi sekali detik Oh, untuk bernapas gitu. gitu. Jadi senapas 1.000 gitu. Enggak pernah kan napas? Iya kurang lebih Iya. lah hitungannya. Masa harus matematik banget. 1.000 dulu gede Pak. Gede. Iya sih. 1.000 sedetik, ya gede lah. Dia kalau angka sih aware dia. Iya benar. Aware dia. Del Piero ya, datang ya. Del Piero juga. Biar jangan salah-salahin. Serah aja sudah. Berat. Ronaldo, try Mister, try. Wih, Iya. slogan dia. Iya dulu. Try Mister, try. Bapak doi juggling api kan di Bali kan. Oh iya, bener. Syutingnya di Indonesia? Di Indonesia, di Bali. Dia juggling bola api itu. Iya. Yang extra aja telek dia. di pantai, bukan? Bukan yang pertunjukan apa itu di Bali tuh yang Oh, kalau tarik kecak. Iya, tarik kecak tuh gitu. Ya apal dia. Cak 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 gitu. Iya. Kita kan dulu kan taunya Extra Joss yang bubuk masih ada sekarang. Tapi ada inovasi terbaru di kaleng. Extra Joss Ultimate. Iya. Abis maghriban, abis buka, enak nih segerin badan lagi kita. Tinggal begini warung Madura juga udah mulai banyak nih, Pak. Iya dong. Cheers. Cheers. Mantap. Jo. Iya. Hajar aja. Jo kayak kita zaman dulu. Ronaldo udah kayak gitu tuh.
Karena bentar lagi mau terawih. Iya, betul. Kadang-kadang suka lemes, Fokusnya kekenyangan. hilang. Kalau minum beginian, Gue bisa elah. fokus lagi. Ini gue sekarang deh fokus. Enggak apa-apa. Anda 11 sampai 23 ya? Terawihnya. 11. Gue 11, yang bacaannya lama. Yang penting bacaannya kualitas ya, lama. berarti. Sosok dia agak lebih coy. Iya, bacaannya lama. Jadi biar enak dengerin ininya, biar segar. Iya, Bikin fokus lebih panjang juga dengan natural kafein. Bener. Jangan lupa ada green coffee. Wih, gile. Iya. Dan ini minuman culture. Gila, Anak muda, ya anak-anak mana sih yang tua-tua juga boleh minum. Boleh ya? Iya. Boleh deh ntar buat rades imam terawih dah. Iya. Habisnya susu mulu, susu, teh manis, sama air putih. 3 gelas deh tuh. Ganti deh yang begini deh sekarang dah. Oh, seger. Ente seger jangan. Lifestyle energy drink. Iya, lifestyle energy drink. Kemarin dia local face sama Extra Jus juga. Oh iya. Kan dibantuin lo pada. Benar. Gua mau wancel 24 jam, gua mau wancel 24 jam. Iya. Iya, itu Ente di pagi, ini di malam. Pas dia lemes, gue liat tuh di pojok tuh. Ya. Riko, Extra Jus 2 gini. Segini. Gas. Steve Austin. Oh iya bener-bener struggle. Steve Austin. Ini gak rugi ya. Kan hilang tuh separuh ya. Jadi itu ngapain? Maksudnya lu gak minum beneran. Ada prop sila, ada Lu wardrobe. gak minum beneran, maksud lu hilang. Iya, Tiga bener. Ada perempat. wardrobe, prop segala macam apa lu mikir Macam mikir ruginya. Iya. Tapi kan Extra Jus tidak selain lifestyle ya, tidak terlepas dari namanya kita olahraga. Benar. Ya gak, olahraga apa juga dulu main bola. Atau lu main bola sih? Bola juga sesekali. Oh, gak nyambung ngomongan. Iya, pagi gue main. Kalau dia ngomong sih gue. Enggak, jangan lu yang ngomong, harusnya tuh bahasa ada dari gue. Jojo, iya. Itu masih masuk akal tuh, ada. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah olahraga, lo kan nih yang dibilang orang-orang nih penonton kita nih, orang yang olahragawan banget lo nih. Coba. Tapi gue punya pertanyaan, mumpung di bulan Ramadan juga kan emang kita ngobrolin kayak Arab zaman dulu tuh olahraga pertamanya apaan sih? I'm ready. Kalau boleh tahu aja. Gue sebutin 3 boleh gak? Ya udah, coba. Berkuda. Masih belum bener. Gulat. Masih belum bener. Memanah. Masih belum bener. Oh, yang dibacain sunah-sunahnya maksudnya. Iya. Boleh. Bukan. Lari. Bukan. Ini apa ya? Olahraga pertama di ada Arab. olahraga ada tradisional ada. Iya zaman dulu dah yang pertama-tama Ada kali balap di unta. Arab. Ada balap unta. Satu bener tuh. Satu bener. Iya. Satu bener. Masa itu balap unta gimana? Iya. Pacuan unta. Pacuan unta. Iya. Oke. Oh ya. Wah, nyerah gua. Ya udah gue bacain aja. 1 pacuan unta. 2 pacuan kuda. Kuda. Tapi lu berkuda, bukan Sama, pacuan. Sebenarnya maknanya ya kurang lebih lah. Oke. Ini adu balap kuda. Oke. Adu balap kuda. Yang satu lagi falconry. Apa tuh? Berburu dengan elang. Berburu dengan elang falcon. Ada juga main sabit-sabitan batu. Kalau bahasa sononya madahi. Sampai tegesin banget padahi. Sorot matanya kayak mau ngajarin banget. Bukan namanya kita ini obrolan sport, namanya juga sport ya kita obrolannya sport. Pasarannya madahi. Itu apa ya? Kayak nantang banget kayak Madahi melotot ke gue banget. Kayak keserasi yang besar banget. Itu tuh kayak permainan tradisional sih sebenarnya zaman dulu. Madahi gue baru denger jujur sekali sebelum berdiri. Oh Madahi. Tapi kalau pacuan kuda sampai sekarang pun kuda paling tercepat itu rasnya itu kuda Arab, nggak ada lawan dari dulu. makanya itu Nabi SAW bilang 1 ucapan subhanallah yang kita lakukan di dunia itu akan ditumbuhkan 1 pohon di surga yang kalau diiterin sama sama kuda Arab yang paling cepat itu selama 1 tahun nggak nyampe itu pohon. Jadi Gimana? Saking gedenya. saking gedenya. Gimana? Jadi 1 ucapan subhanallah, ya, nanti akan ditumbuhkan di 1 pohon di surga yang dimana kalau dilewati, diiterin sama kuda Arab paling tercepat itu 1 tahun belum sampai. Jadi saking gede dimensinya gitu. 1 ucapan subhanallah doang.
Tuh bisa senegara nyender tuh di pohon itu. Saking gedenya. Bener, jalan. Ngeces. Udah buka ini, udah buka. Bener, senegara ya. Apa? Iya, benar. 1 tahun kuda tercepat setahun. Iya, nggak nyampe. Batang paling bawahnya berarti kan? Iya. Enggak, Madahi itu apaan? Iya, permainan. Yang lu tahu apa? Permainan tradisional orang sono Apaan? zaman dulu kayak sambit-sambitan batu begitu. Misalnya ada apa target sambit gitu. Di Manggarai juga tiap Oh, gua tuh tawuran. Oh, bukan Madahi itu. Bisa juga iya. Tapi targetnya bukan orang kalau di sono. Kalau balapan unta jarang juga tuh. Jarang. Iya. Tua tuh. Iya, Balapan maksudnya unta ya. kita kan berbagi ilmu doang, ya kan? Habis Madahi apa lagi udah? Udah 4 ya? Ya 4 gue bilang. Falconry dari namanya juga lupa. Berburu lang. Kita berburu, diikutin elang, dia yang buka jalan tuh. Oh kayak game Assassin's Creed. Iya betul. Bener. Bener. Lu makanya kalau misalnya lagi naik nanti pesawat-pesawat yang ketemu sama Rap Sultan tuh, nanti ada satu khusus cabin kayak tempat pesawat itu isinya apa? Elang-elang. Dia beli tiket pesawat. Oh iya? Di Iya. dalam Pesawat. Iya, kalau dia pergi ke luar negeri dia bawa elangnya tuh di satu tempat gini kayak ditiangin, itu elangnya beli tiket. Tiket pesawat. Satu orang itu Sultan-sultannya iya. Satu orang. Emang orang sono demen elang. Elang demen itu kayak lambang supremasi orang Arab tuh kayaknya lu kaya aja gitu, cowok banget olahraga lo gitu. Macan, melihara singa. Ya, banyak tuh gue di Instagram. Oh, itu iya. Sultan. Leopard. Elang kan suka ada tuh di lelang-lelang. Murah. Iya. Ya, ayo ini elang Megan metritis. Nggak ada elang Megan ya. Belorok. Elang belorok. Jadi di pesawat lu jangan kaget. Ada pemandangan yang sering Sultan sebelahnya elang, Sultan gini. Burungnya itu. Garu. Sultannya gini. Patut. Jadi Bukan. Patut. Elangnya juga tersinggung. oh ini. Pas turun pesawat. Dongdangnya dipakein tas ini. Ada Sultan Dubai ada. Sultan. Jujur job desk paling kesian tuh Masa dia nggak nikmatin pas lagi dikepek ini kan. Job desk paling kesian tuh dia tuh. Job desk paling kesian. Belakangnya dongdang. Pas burung. Tas dongdang. Oh anaknya MBZ pas turun di lari ketek. Baru tuh. Tapi gue penasaran sih John, itu kan kayak tadi yang Gofar Riko sebutin tuh kayak berkuda, memanah, gulat, renang, itu kan sunnah ya? Iya benar. Sunnah bener kan? Benar sunnah Nabi itu yang dianjurin sama Nabi. Jadi kayak udah mikirin deh kalau misalkan nanti suatu saat nih kan lama-lama dunia kan Nggak ada senjata lagi. Nggak ada senjata Balik lagi, lagi. Bener. tanpa balik lagi. Nah, iya. itu yang Inilah apokalips. apa? Gue tuh percaya ada apokalips ya. Wih, gue demen Gue nih. semalam nonton tuh yang lo ngomongin kemarin. Teori-teori zombie ya dia nih, gue demen nih. Zombie. Gue percaya suatu hari itu ada zombie. Tapi dalam Islam ternyata ada. Zombie itu. Gue percaya itu ada serangan zombie ya. Manusia itu berubah menjadi sesuatu yang dikendalikan, yang gue yakini itu spora kan. Jamur. Gue baca-baca lagi, ternyata di Al-Quran ada. Yajud, Majud. Boleh. Itu ntar Ketika ada makhluk yang memang menyerang manusia lah intinya. Tapi kalau itu udah keluar mah udah akhir zaman. Iya benar. Iya. Itu, tuh. Dan Itu ada kan yang ditembokin Pak Lah, dia. lu kira film Last of Us? Zombie kan semuanya udah mati kota. Iya. Udah gak ada listrik, gak ada air. Nonton gua. Iya. Ternyata akhirnya kita tuh balik lagi ke basic skill kita tuh untuk survival. Kehidupan basic ya. Kayak misalnya nanem, berenang, memanah.
berkuda. Iya. Benar. Pada akhirnya ya ternyata bener juga ini kan sunahnya Nabi ya. Iya betul. Bener juga yang diajarin nih emang. Iya. Pada akhirnya kita butuh nih skill-skill kayak gini. Betul. Berkuda kita berkuda kayak lucu tuh ya. Kita berempat. Iya. Makanya si Khabib Dagestan Gulat. Iya. Dia menghayati banget. Iya, Sunnah. Khabib itu kan Islam di pinggiran Rusia. Wah di Dagestan mah. Gila, udah Islam takut Aceh. nih. Ini siapa? Yang gini. Kamzat. Kamzat. Simaev. Kamzat bukan Dagestan dia kan? Bukan Dia ini yang apa negara dia apa? Prancis. UAE apa apaan tuh dia? Oh iya, dia beda. Beda dia, Iya. dia bukan Dagestan dia. Uni Emirat. Oh, Umar Nurmagomedov. Ada juga tuh. Ada Habib. Baru kemarin. Iya. Jujur gue terakhir Islam Aceh, yang tahunya. Iya. Umar Nurmagomedov. Nah makanya dulu itu orang-orang Islam itu penggambaran itu dulu sama Allah tuh diperintahin waktu pas perang Badar 1 orang itu bisa ngelawan 10 orang. Jadi perintahnya gitu. Nabi ngasih tahu. Ini Allah ngasih tahu kita kalau pas lagi perang 1 orang pegang 10 orang gitu. Mana pas Iya. perang lagi puasa lagi. Bener nggak? Benar. Sampai melotot banget. Apaan sih? Sampai melotot kayak serem. Kok jatuhnya serem lagi? Kok jatuhnya sharing? Jatuhnya sharing. Kalau melotot begitu. Apaan? Jatuhnya nantang. Si mengancem Dia ngancem. Iya masih. Boleh. Perang Badar benar. Perang Badar itu perang yang pertama kali itu pas bulan puasa panas-panas tengah terik matahari. Itu parah ujiannya itu. Maaf mau nanya. Kalau momen sholat yang gini untuk standby? Betul. Udah. Iya, bisa ganti-gantian sholatnya 2 rakaat gantian. Ini lagi balik lagi benar jaga ada. Dia mau ikutan. Benar. Sujudnya beda nggak sujudnya enggak? Tetap sama. Oh jadi Cuma ganti-gantian. dia bedanya bisa ganti-gantian Dia bisa aja ganti-gantian. gitu. Masih ganti-gantian Bisa gimana? berjaga. Kalau nggak salah tuh tiap 2 rakaat apa? 2 rakaat gitu ntar gantian sama yang jaga, ntar habis itu yang jaga ini. Tapi itu kalau udah waktunya udah mau mepet ya. Kan pernah itu ceritanya Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa itu yang dicerita di surat Al-Kahfi tuh yang ngikut Nabi Musa nyari Nabi Khidir tuh. Dia pernah perang, cuma dia lagi belum sholat asar kan. Terus dia berdoa sama Allah, ya Allah tolong tahan mataharinya nih. Dia bilang begitu, karena kami belum sholat asar. Dia perang, mataharinya ketahan lama. Jadi, Oh ya? iya, jadi pas dia habis itu dia selesai perang, sholat asar. Habis dia sholat asar, udah mataharinya baru terbenam. Jadi saking dia pengen ada 2 perintah nih, membela kebenaran sama perintah sholat. Gimana nih cara waktu itu syariat tuh belum ada tuh. Kan sholat yang di tengah peperangan itu belum ada di Nabi Yusha bin Nun gitu. Jadi langsung dia kerjain, pas dia kerjain dia bilang ya Allah tolong sebelum matahari terbenam, matahari tahan dulu. Bener ditahan mataharinya. Jadi ketahan. Ya siang lama. Oh injury time ke maghrib. Mataharinya ketahan gini sama besi tulisan Robinson gini. Aduh, new, the new. Itu ada soundtracknya. Matahari, everything you do, we do it for you. Gitu. Jadi emang banyak-banyak yang kita tahu dari kecil. Bener. Ngehnya baru gede. Iya. Oh iya. Endingnya kita membutuhkan basic skill survivor kita nih. Endingnya. Ada zombie gitu kan, set. Yang kemarin lu share yang laba-laba ya. Beneran coy, itu udah lama ada. Spora. Ini sebenarnya ya, karena global warming, pengikisan es yang di tanah kan semakin Betul. dalam tuh. Iya, logikanya Nah, iya. Timbullah tuh tumbuhan-tumbuhan yang memang udah membeku udah lama. Yang baru ditemuin. Pokoknya Boleh. tiap beberapa tahun kan ada tuh ditemukan spesies baru. Gue yakin banget yang kita temuin spesies sekarang nih, tumbuhan sama binatang. Mungkin baru 30-40%. Ada lagi nanti Ada yang lagi. aneh. Itu doyan begini doyan. Iya. Doyan. Orang yang tiba-tiba gue datang kan waktu itu. Dia pasang pompa coy katanya. Iya, gue Pasang apaan? Pasang pompa katanya. Maksudnya? Pompa Iya, ntar manual. suatu saat nanti listrik ada pemadaman listrik apa gitu global. Ya, itu gara-gara si itu. Dragon. Iya, Pompa Dragon. Pompa Dragon. Tapi emang lagi banyak, beneran.
Iya. Lagi banyak. Ala-ala amit-amit World War 3. Iya. World War 3. Betul. Iya. Pak pasang pompa manual. Jujur Tapi dia- itu dia udah ngikutin caranya Nabi Nuh. Siapin Oh, kapal. Bahtera. Iya betul. Siapin Iya. kapal di rumah dia. Jadi kan gue ada lebihan lantai 3 di rumah baru Iya. gue nih. Lebihannya ini, gue mau bikin gudang, tapi gudang khusus alat-alat rescue, kayak kompor, briketnya, makan makanan kaleng yang bisa tahan berapa tahun, Beneran udah siapin deh. sama kapal dan dayung. Masih udah disiapin juga. Enggak nih, ini sekarang gue kemarin itu gue masih masuk kanan kiri dah nih mah. Tapi tadi malam tuh kayaknya sih tadi malam deh. Gue nonton siapa gitu ngobrol itu. Tahu gue, gak usah disebut tapi bisa rame. Oh iya tahu juga ya. gue, iya tapi benar. Nah, ini nyambung ngobrolnya. Ada ini siapa Pak? Aktor yang jadi Profesor X pas muda. Gue bilang, kok ini film alien paling masuk akal nih. Ada juga tuh dia bilang tuh. Yang mana? Alien juga percaya dia nih. Iya, yang mana? Yang mana? Siapa? Lupa deh gue. Profesor X Hah? yang lagi muda. Ini dia yang meranin nih. Siapa ya? Dia yang meranin. Arthur. Ada siapa sih? Arthur Garinca. Lupa gue. Stephen Hawking. Stephen Oh, Hawking. dia yang meranin Steve Jobs juga. Siapa sih? Saya sih lupa gue. Ada itu filmnya. Terus lo bilang sama gue, ini film apa alien. judulnya? Tahu gak lo? Itu lupa gue makanya. Oh. Itu dia juga bilang, ini film alien paling masuk akal. Dia juga masuk akal. Suatu hari ada alien. Dia percaya dia. Menurut lu? Alien apa konspirasi manusia nih? Alien gua. Alien ya. Ada yang datang. Tapi kalau konspirasi manusia mungkin masih masuk akal deh. Film pertama konspirasi yang kayak gitu-gitu pertama kali itu yang gue tahu ya, Moonraker, Roger Moore, James Bond tuh. Iya. Dia nyelamatin jadi manusia sebagian nih manusia dikasih dikembangbiakin Iya, lagi. dikembangbiakin. Jadi manusia-manusia pilihan tuh persis kayak bikin kapal Nabi Nuh udah begitu. Jadi memang konsepnya yang kapal Nabi Nuh itu memang konsep yang Allah Subhanahu wa taala buat, ditiru sama manusia. Cuma manusia yang lain nirunya kan ngambil konsepnya kan yang kagak-kagak gitu. Ada si siapa namanya? Yang film Da Vinci Code abis itu yang ketiga apa Inferno ya filmnya namanya. Nah itu filmnya kan begitu-begitu. Tom Hanks. Ada orang punya pikiran pengen ngeriset dunia kan. Dunia diriset aja udah terlalu banyak populasinya nih. Matiin 50% lah. Sering dicocokin sama pandemi. Iya kayak si siapa namanya yang musuhnya Marvel tuh. Thanos. Iya Biar benar. balance. Tapi nggak ke situ, lu lebih ke ilmiahnya ya. Iya, maksudnya yang masuk akal. Oh kayak zombie nih. Oh ada belalang yang digerakin sama jamur. Oh laba-laba digerakin sama jamur. Jadi dia butuh inang di badannya si hewan buat gerakin, dan hewan tuh nggak sadar geraknya kemana. Gitu. Ada jamurnya tuh. Dan itu nyebar ternyata. Ketika si si laba-laba ini mengeluarkan cairan ke sesama labanya ke satu spesies yang sejenis nular. Berat. Parasit. Berat banget. Topiknya berat. Tapi kalau wabah-wabah kayak gitu di zaman Nabi ada sahabat Nabi. Abu Ubaidah Al-Jarrah tuh waktu itu ada namanya satu wabah kan. Nah, itu Nabi ngajarin kalau lo udah kena satu wabah gitu, jangan keluar dari tempat lo. Yeah. Tapi kalau di tempat itu ada wabah itu, lu jangan masuk ke situ. Nabi ngajarinnya begitu. Gimana? Jadi dulu kan ada satu wabah. Jadi kayak penyakit apa ya, leper apa-apaan tuh. Jadi kayak membusuk begitu lah. Lockdown lah. Iya, kayak dulu. Nah, di zaman Nabi itu sahabat Abu Ubaidah kayak begitu. Ketika di daerah dia Persia Romawi kan, ketika di sana kena tuh dia wabah itu. Dibilangin dulu sama Nabi kalau kamu udah kena wabah itu ya udah jangan keluar. Karena harus pasrah. Karena orang yang kena kayak gitu mati syahid, Pai. Kalau kita nih kena wabah kayak gitu-gitu, penyakit yang misalkan yang lo tadi pikirin itu, kita kena nih, kita mati syahid. Nah, Nabi ajarin kalau kita kena gitu jangan keluar, karena kenapa? Nanti bakal nularin ke orang, nyusahin. Tapi kalau kita tahu di kampung itu ada wabah itu, jangan masuk ke situ gitu. Kayak misalkan Zombie Island, jangan masuk ke pulau itu. Kalau kita di situ udah terjangkit, jangan keluar gitu ilmunya Nabi tuh. Oh kalau gitu tuh mati syahid. Mati syahid. Kena wabah itu sahabat Abu Ubaidah begitu. Covid kemarin bisa dikategorikan itu nggak? Bisa dikatakan Kalau seperti orang itu. meninggal di syahid, mati syahid nggak?
Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Iljannah kita berteman dalam dunia. Sobat Iljannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Udah. Gila coy. Duit 20 juta. Habis 2 hari. Sama kok, gue juga langsung kering. Back to nol lagi dah gue. Anjay, Sultan kok seperti mukanya bahagia? Kayaknya balik ke setelan pabrik lagi nih. Ya namanya juga hidup. Kadang terang, kadang gelap. Ya begitu, bener kan kok? Bodo amat ah coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Sepertinya kalian lagi sedih. Iya, Ustadz, abang-abang kita ini lagi kusut. Udah ada Pak Ustadz. Kita siap-siap tahu kali, cabut ya. Cabut ya, Pak Ustadz ya. Hibur teman kita nih. Iya, Pak Ustadz, baik. kita cabut dulu ya. Iya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Ustadz, cabut dulu ya, Pak Ya, Ustadz. ya. Ya. Ngomong-ngomong, itu kaleng apaan, Tat? Oh, Boleh ini minta dong? nih. Silakan. Lumayan buat bekal jalan taraweh. Ini kasih temannya. Ya, satu lagi ya. Ya. Kasih, Tat. Oke, ya. Sepertinya kalian sedang berat ya. Udah pada buka kan? Itu udah sih Pak. Tapi ya emang berat aja. Iya Dul, kita berdua nih lagi hancur banget. Lo pasti juga udah denger kan? Apa Iya. yang terjadi sama kita berdua? Saya sudah dengar dan saya turut prihatin. Begini Wanda, Riko, saya kesini tidak mau bilang, kan udah gue bilang. Atau bilang, rasain lu, mampus. Tidak, saya tidak akan bilang itu, tidak akan. Jujur, itu kan yang ada di otak lo. Sedikit. Tapi percayalah, lebih banyak prihatinnya. Kenapa ya Dul? Kok hidup kita kayak begini terus ya? Wanda, saya percaya rezeki yang datangnya dengan cepat akan habis dengan cepat juga. Jadi menurut lo kita salah Pak? Tidak salah, tapi tidak realistis. Hah? Maksudnya? Realistis kayak gimana? Begini Wanda, rezeki yang datang dengan benar adalah hasil kerja keras. Tapi rezeki yang datang secara instan, ibarat bangun candi dalam semalam, itu tidak realistis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Kali ini lo bener Dul. Kita emang harus realistis. Contohnya kayak kemarin gue pengen nikahin Lisa Blackpink, tapi kondisi dompet masih ramping. Kan ngaco ya. Iya gua akuin. Jadi menurut lo gimana Pak? Biar kita bisa keluar dari situasi ini. Riko sahabatku, lakukan 3 hal: ibadah, ikhtiar, dan berserah. Saya tidak janji hidup Anda akan cepat membaik, tapi setidaknya akan lebih tenang. Itu apaan Pak? Kayak seger deh. Ah, iya, sampai lupa. Ayo. Silakan. Silakan. Diminum. Seger nih Pak.
Apa nih? Iya bener, yang ini seger nih. Minuman ini bikin kita semangat dalam bekerja. Santainya dapat, fokusnya dapat, gayanya juga dapat. Tapi lo bener juga ya. Yang ini rasanya emang enteng. Betul sekali Wanda. Karena ini mengandung natural kafein dari green coffee, makanya rasanya smooth. Saya percaya energi itu bukan hanya dipakai untuk bekerja, tapi dipakai untuk menjalani hidup. Bener, setuju gue. Setuju gue juga. Yang namanya menjalani hidup, terkadang motivasi besar itu tidak perlu. Tapi sedikit energi, biar kita nggak nyerah dalam menjalani hidup. Betul sekali. Itu baru culture. Ayo, tetap semangat. 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 Enak banget. Segar. Ya udah, sahabat-sahabatku, saya mau taraweh dulu. Mau ikut? Kita mandi dulu deh nyusul nanti ya. Iya, lagian kita juga masih belum bebenah di rumah. Iya, saya tunggu di masjid ya. Oke, Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum. Siap, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Sobat Jannah, kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah, kita berkawan sampai akhirat. Pakai di dulu, depannya pakai di, mati di Sahid. Oh, mati di Sahid. Kalau mati Kempinski, Mati Oyo. Mati Wisma Atlet. mati Westin. Kalau mati Oyo. Mati Tulip. Jelek. Jelek, nggak ada serem-serem. Dia tanggal gue kemarin mati tulip. Aneh. Nggak serem. Mati tulip. Iya, jadi kita basic lagi. Basic ya, maksudnya yang kayak tangan kosong Kalau di pesantren gue udah mulai digalakin kayak gitu, Pak. Berkuda, memanah tuh Banyak udah. kok pesantren yang eko gitu kan. Udah mulai nyadar, dia udah mau deket akhir zaman kan, kayak dilihat sama tanda-tanda Nabi kan, nggak akan kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum melihat tanda-tandanya. Di Arab pohonan tuh, tumbuhan rumput-rumput udah mulai. Itu sesuatu yang dulu nggak pernah terbayang sama sahabat Betul, Nabi. di gurun-gurun kan? Iya, Nabi bilang nanti bakal tumbuh rumput. Orang-orang nih dibilang kayak kata Nabi kan, ini orang-orang dari suku orang yang suka gembala kambing bakal berlomba-lomba bangun bangunan tinggi. Nah itu kan orang-orang Dubai kayak gitu kan dulu kan mereka inian keturunan Arab-Arab Baduy, orang yang tukang gembala kambing. Ketika dikasih kekayaan dia ngebangun-bangun tinggi. Jadi udah total terlelek semua yang dibilang Nabi itu udah banyak kejadiannya. Iya. Jadi tinggal nunggu kita timingnya aja udah pokoknya tinggal nunggu si D turun udah baru. Si D turun apa Yazid duluan? D turun duluan. D duluan turun baru bukannya dia ngancurin Yazid duluan ngancurin. terakhir Raja itu Dajjal. Wallahualam lupa gue. Pokoknya abis D turun, Nabi Isa turun. Yeah. Ya karena ngebunuh si Dajjal ini si Nabi Isa. Yang ngebunuh Wan Dajjal. Masa dia ada di tengah-tengah kita. Coy, kan banyak orang coy yang ngaku-ngaku nabi. Zaman sekarang. Iya. Itu ngaku-ngaku Dajjal cuy. Biar beda gila. Iya. Satu matanya dia satu. Kedua masa senyum. Di jidatnya ada tulisan kafaro. Iya. Huruf kaf, fa gitu? sama ro. Iya. Kafir. Oh, kafir. Kafaro. Masa Dajjal ngucapin ulang tahun. Buat brother gue, Dajjal. Orang ekonomi dia nguasain. Ekonomi dia nguasain semua tuh keuangan, makanan. Dia nguasain. Dajjal. Oh, Tapi pantesan. sampai sekarang orang tahu nggak Dajjal tuh bentuknya emang wujud orang, maksudnya apakah nanti Wallahualam. bisa belum tahu ya. Tapi kalau ada sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari pernah ketemu di satu pulau. Sama Dajjal. Iya. Pulau mana? Tamim Ad-Dari nggak tahu wallahualam. Dia kan suka berkelana si Tamim Ad-Dari ini dia cerita dirantein. Dajjal masih dirantein. Menurut riwayat hadisnya begitu. Si Dajjal ini masih dirantein. Dikasih tahu sama Tamim Ad-Dari saya ketemu satu makhluk dan Nabi bilang itu Dajjal katanya. Jo, salah satu makhluk yang keluar di akhir zaman yang ada di balik gunung di Arab apa? Yazid Yajud Majud. Majud tuh ya. Yajud Majud. Itu ditembok kan dia makanya ditutup. Itu besar kan? Ditutup sama Nabi Zulkarnain.
Singkatannya YZMZ. Yajud Majud. Pamerin banget. Di breakdown banget. Tapi gue pernah ini tuh, pernah apa namanya ngelihat ada orang bikin ini keren juga postingan pemikiran. Si siapa namanya dulu Nabi Zulkarnain tuh bikin inian kan tembok buat Yajud Majud sebenarnya supaya ngalangin manusia nggak ketemu Yajud Majud apa ya, mengisolasi kehidupan Yajud Majud dari kerasnya kehidupan manusia. Inilah berhubungan dengan teori konspirasi, katanya ada tembok di kutub yang nggak bisa dilewatin. Iya, betul. Iya. Nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Iya, tapi ini Area 51. iya, Amerika. Coba gue mau ini dong googling. Gue mau kasih tahu ini film yang gue maksud. Coba. Penasaran coba sini. Coba. Lo sambil ngobrol lagi. Iya. Gitu. Tapi emang beneran sih. Sekarang Percaya lo Pak ya? percaya gua. Maaf. Kayak panel surya, gue udah mulai ada nanya-nanya harga, udah mau mulai Lu bikin. udah harus terbiasa pakai siwak makannya, sikat gigi lu. Siwak bisa ditanam nggak Jo di tanah sini Jo? Nggak bisa. Dia kayu arak sama kayu zaitun sama apa gitu. Ah bisa di sini Jo, ada siwak kok. Apaan? Yang bebas. Iwaka. Nggak ada S-nya, itu nggak ada S-nya. Siwak. Siwak PY. Siwak. Siwak peye. Oh, Prometheus bukan? Oh iya benar. Prometheus. Prometheus. Lega gue. Iya, Bob. Itu menurut dia Iya, masuk akal. Tapi gue pernah membuktikan siwak. Prometheus. Kata Ibnu Hajar ulama, kita Ibnu Hajar rahimahullah taala kata beliau kan siwak tuh bikin setan takut kan. Jadi gue pernah dakwah di daerah Gunung Cermek Kuningan tahun 2014. Tiba-tiba pas gue lagi di musola ada bapak satu bilang minta tolong anak gue kayaknya ngamal-ngamalin apaan, jikir-jikiran apaan, terus kayak kena jin gitu, gangguan gitu segala macem. Pas gue ketemu di situ kayak bener, udah nih, udah ciri-ciri banget orang kena gangguan jin gitu. Gue tes tuh, bener pakai siwak, gue giniin pakai siwak, doi begini ngeringket asli. Ampun. Emang jin takut sama siwak? Takut sama siwak. Oh gitu. Iya. Kan makanya Nabi kalau misalkan mau sholat selalu pakai siwak, baca Al-Quran, masuk ke dalam rumah. Itu kata Ibnu Hajar. Yang bilang, gue ngebuktiin, wih bener berarti sakti juga nih siwak. Jo, ada siwak palsu nggak sih? Ada. Siwak palsu. Kalau misalkan di Ini keluar getah. Adanya kayu jambu kelutuk. nih, Oh, dia ada tuh. Oh iya. Tadi suka pakai dia. pakai. Gue pakai ini gara-gara apa? Noti di dalam ada orang napi pengen dicabut nih. Kan gue lagi nonton ini di dokter gigi. Pengen cabut keras banget. Sama dokter gigi dibilang gini, kamu bapak pakai siwak ya? Iya dok, kok tahu dok? Susah kalau orang pakai siwak tuh dicabut giginya keras banget. Iya. Kata dokternya, udah 2 minggu kamu jangan pakai siwak dulu deh biar gampang cabutnya gitu. Nah, dari situ. Dokter Gigi Fadli. Ya, Nah, itu bukan tuh dokter. DRG. DRG itu benar. Oh bener ya tapi. Sinetron. Akhirnya gue dari situ pakai dulu gue kok sakit gigi mulu. Kalau sekali sakit gigi kan obatnya ayam muruk. Ini diajarin dia sama Demang. Apa? Iya kan? Bener kan? Dia bilang gini, Iya. coba. Udah, lu sakit gigi udah canggih, udah coba. Neken, suruh neken. Tapi bener, Pai. Sembuh. Orang sakit gigi. Tanya aja dia kalau nggak percaya sama Demang. Dulu obat gue begitu. Ya mau nggak mau. Sakit gigi. Obatnya mahal. Iya, makanya itu. Nah, semenjak pas samuk, gue pakai ini mulu, alhamdulillah. Berhasil. Masya Allah. Belinya di Tokped ada juga? Banyak kok di Tokped ada. Lu udah harus mulai lah pakai gini. Tahan berapa lama kalau kita beli biar nggak busuk? Dia adabnya tuh kalau misal kita habis nyuci mau nyuci, kita iniin dulu pakai air. Pakai air dulu baru nanti disiwak gitu. Biar dia lembab. Biar kita misalnya gua beli ini banyak, nyimpennya berapa lama biar nggak layu gitu? Oh, lama deh, Pak. Bisa 3 tahun bisa. Oh iya? Iya, bisa 3 tahun. Nggak bisa ditanam di sini, Jo? Nggak bisa deh setahu gue. Soalnya rata-rata kalau gue tanya pedagang-pedagang gini, dia ngimpor dia belinya. Kalau nggak dari Raab, dari Palestina yang itu tuh buatin itu, atau dari Pakistan. Rata-rata di negara itu. Ya, mungkin. Cara megangnya juga ada sunahnya nih. Gimana?
Sumpah bener. Coba Begini bener. Cara megangnya sunnah. Oh, pengen sama itu. Gua udah enggak sesuatu yang itu tapi Enggak, lu tahu dari mana? ya Allah, John. Enggak itu jarang tahu loh. Orang-orang banyak yang enggak tahu loh cara. Udah, ini udah enggak terlalu dipanjangin. Maksudnya bagi-bagi ilmu aja. Iya benar. Begini cara megangnya begini. Enggak boleh lebih dari sejengkal. Gini aja. Saya lirik gue banget begini, nempetin banget. Sampai lirik begitu. Kita kalau pakai ini minimal istilahnya kalau sikat gigi sebelum tidur aja udah cukup. Sisanya ya udah tiap waktu sholat. Apa namanya? Kalau nyelip-nyelip kan suka. Iya. Ya, bisa juga. Semuanya bisa keinginan nama dia. Kan ada serabut ya? Iya, ini kan kayak serabut begini. Kalau misalkan nanti diiniin, panjang nggak boleh. Jadi dari jauh gini. Coba begini. Jatuhnya sumpit terigu. Panjang banget. Ini jatuh Kenapa nggak sumpit dipotong terigu. aja sih? Lagi begini banget. Pokok. Kemana-mana kayak Saiful, kayak pedang gitu. Kalau eksklusif kayak raja-raja Arab, ada boxnya di sini, taruh di sini. Jadi bentuknya kayak pulpen orkai begini. Jadi ada boxnya gitu, keren. Ada yang jual takut? Ada banyak Gue yang masih jual. beli sih. Karena gigi udah mulai keropos ya. Iya, gigi udah mulai sakit-sakit. Enggak, gigi gue sih gue turun. Iya. Enak banget pakai gitu. Kuat gua dari semenjak 2011 tuh samuk gue sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah walaupun sekali gue masya Lu Allah. sikat gigi juga? Sikat gigi. Kalau malam mau tetap. tidur. Berarti ini pakainya di? Pas lagi wudhu sunahnya. Mau baca Quran atau masuk ke rumah atau pas ketemu istri berhias. Iya. Lu bisa tidurnya berapa emang? Ya tergantung ngantuknya aja 10 11 gitu. Kan sholat isya lu, Jan. Itu di awal. Bilangnya tidur. Makanya pas kita lagi outing kan jam 11 ada dia. Pas negesin banget dia mikir isya lu. Begitu. Makanya mau marahin banget. Tadi dia ngawasin. Tapi lu kaget tuh, gue tahu gitu. Iya serius. Ya apa sampai diungkit lagi. Udah coy, gua sampai diungkit banget. Itu diungkit lagi. Gimana sih? Enggak, maksudnya Jojo kaget agak gimana gitu. Kira itu yang tahu ini rata-rata orang santri-santri yang udah dauro, udah tingkatan tinggi serius. Yang tahu sampai ilmu siwak begitu. Ya liriknya gue gedek banget. Kalau kita pakai korip tuh ada, iya dikasih tahu makanya gue kaget. Gue tahu dari mana nih coy begitu. Nggak biasanya cuma dikasih tahu doang cara iniannya apa menggunakan siwak tuh fadilahnya. Tapi sampai detailnya sampai kayak seperti huruf 8 kayak gitu nyikatnya itu nggak tahu, jarang ada orang yang tahu dah pokoknya. Boleh. Dia tahu aku. The God of Theory. Iya. Sebelum tidur cukup. Iya sebelum tidur oke. Habis bangun ya? Bangun tidur iya. Kalau Nabi itu pokoknya kalau setiap bangun tidur beliau yang pertama kali dicari siwak karena beliau langsung berwudu. Siwak langsung wudu udah sholat. Oh. Iya sih ya, siwak sih ya bener. Siwak asli kan suka ada campuran odol siwak kan. Iya. Ya kan? Makanya sekarang semenjak tuh kan gue 2011, gue liatin 2015 ke atas lah. Setiap etalase supermarket brand apaan aja pasti ada sama siwak deh pasti ada. Yang rasa siwak kayak gitu, rasa miswak gitu. Sekarang lo lihat aja di etalase supermarket. Jadi artinya gue kayak ngerasa Nabi tuh sebenarnya Udah tahu. nggak sekolah. Nabi kan nggak sekolah. Buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis Nabi. Tapi visioner. Ilmu-ilmu kayak gitu tuh bisa dipakai sepanjang zaman gitu maksudnya. Ilmunya Nabi gitu. Benar. Keren. Kayak waktu itu tidur berbaring ke kanan. Pernah dibahas di Oprah Winfrey itu. Iya, jantung anekan jantung. Kayak gitu. Jadi artinya ilmunya Nabi itu emang ya kan kalau gue mau bahasakan Nabi tuh setiap Nabi yang hidup di zaman itu dia kan sebenarnya profesor kehidupan dia jatuhannya gitu. Oh nggak boleh ke kanan? Justru ke kanan. Supaya jantung kita ada di atas. Jadi kalau jantung di atas ini ngalir darah tuh kemana-mana lancar. Dan tidur yang paling nggak bagus itu tengkurap. Itu seperti berzina dengan bumi begitu, nggak boleh. Bagaimanapun posisi tidur, yang terpenting dari semua tidur adalah kita harus punya mimpi. Benar. Menurut gue Seperti dalam hidup kita, nggak punya mimpi mah, aduh jangan nonton ini deh.
Yang nonton ini nih harus yang bener-bener kami anjurkan yang punya mimpi. Ada nggak yang manusia nggak punya mimpi, Pak? Aduh. Kalau nggak punya mimpi lu deaktifat akun YouTube lu sekarang. Bisa langsung. Kok motivator? Seperti yang Extra Joss Ultimate. Bener. Gaung-gaungkan. Punya mimpi. Iya. Dalam hidup kita harus punya mimpi. Untuk meraih mimpi kan kita memerlukan usaha. Betul. Untuk menuju ke usaha kita perlu yang namanya energi. Benar. Salah satunya kita cheers dulu dong. Cheers. Oke, enak kita. Lifestyle energy drink. Sambil nyanyi dong, Rayu, kau banyak utang. Baru tuh. Jadi ini punya minuman culture ini punya kandungan banyak banget, natural kafein, Benar. green coffee, Natural natural energy, dan ini lifestyle energy drink. Cek banget deh. Bener, banyak banget yang bisa kita dapetin dari Extra Joss Ultimate. Benar. Dan belinya di mana? Tanya Gampang banget. Buat teman-teman yang kepengen banget kayak kita konsumsi yang namanya Extra Joss Ultimate, tinggal keluar rumah, lihat kiri, lihat kanan, lihat minimarket atau big market, dan jangan lupa ada juga di warung, pasti ketemu. Cheers. Gitu. Iga mah harus bermimpi dong. Iya. Iya, ikhtiar. Harus Jangan deh. Tulisannya gimana Isya? IKHTIA. Benar. Itu. Coy, ho. Ya remeh. Remehin. Itu marah. Suaranya marah gitu. Kayaknya mau tuh belajar agama itu guru gitu. Iya, masih gedek banget. Semua guru gitu. Lu tau ho gak sih? Gurunya gini, muridnya begini. Gue keluar gue. Sombong amat.